Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Curse of Turandot yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang putri raja yang telah dikutuk oleh 3 gelang yang dipakainya, dan gelang tersebut akan hancur sendiri jika suatu hari nanti ada seorang pria yang bisa menjawab teka-teki dari pertanyaannya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini pun dimulai dari sebuah kerajaan yang mewah milik seorang raja yang bernama Raja Khan. Kala itu dia sedang kedatangan tamu dari beberapa kerajaan lain sambil membawa beberapa barang berharga untuk dipersembahkan sebagai rasa hormat persahabatan kerajaan mereka kepada Raja Khan. Tak lama kemudian, datanglah putri raja yang bernama Turandot yang sedang mengejar kupu-kupu. Dan tak sengaja Turandot tersandung oleh sebuah lubang di karpet kerajaan, di mana karpet itu merupakan sebuah peta persahabatan kerajaan milik Raja Khan dengan kerajaan lain. Raja Khan langsung memberikan pelukan kepada putrinya untuk menenangkannya, sambil menanyakan pada seorang letnan jenderal kenapa di karpet itu ada sebuah lubang. Kemudian letnan jenderal menjelaskan kalau lubang itu merupakan sebuah kerajaan yang bernama Malvia, di mana kerajaan ini mempunyai penduduk yang sedikit dan tidak ada jalinan persahabatan dengan kekaisaran Raja Khan. Sehingga Raja Khan memerintahkan letnan jenderal untuk menyelesaikan petanya itu. Kemudian letnan jenderal memberikan perintah kepada jenderal yang bernama Jenderal Boyan untuk segera turun lapangan mendatangi kerajaan Malvia tersebut. Kerajaan Malvia merupakan sebuah kerajaan kecil, damai dan makmur yang menjaga 3 gelang turun-temurun yang masing-masing telah mewakili kebijaksanaan, keindahan, dan kekuatan. Apabila ketiga gelang itu disatukan akan menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun tentunya gelang itu akan membangkitkan kutukan bagi yang memakainya. Raja dan Ratu Malvia mempunyai seorang putra masih kecil yang bernama Kalaf. Masing-masing anggota kerajaan Malvia mempunyai 1 gelang tersebut. Raja Malvia menyuruh seorang prajurit yang bernama Zauda untuk melatih anaknya bela diri. Sementara itu dari kejauhan terlihat para prajurit sang kaisar yang diperintahkan Raja Khan sudah sampai di tanah Malvia. Jenderal Boyan langsung memberikan perintah pada prajuritnya untuk menembakkan panah kepada kerajaan Malvia bahwa peperangan akan segera dimulai. Sayangnya di tengah peperangan itu, sang raja terluka dan memutuskan untuk mundur dari sana kembali ke dalam istana. Ketika semua prajurit Malvia yang berada di luar sudah habis ditumbangkan, Jenderal Boyan pun masuk ke dalam istana dan menemukan Raja dan Ratu Malvia sudah tewas. Jenderal Boyan melihat ketiga gelang itu berada di antara Raja dan Ratu Malvia karena ketidaktahuan tentang benda tersebut. Pada akhirnya, Jenderal Boyan pun membawa ketiga gelang itu bersamanya. Setelah pulang dari peperangan itu, Raja Khan sangat berbahagia dikarenakan putrinya sedang ulang tahun dan sudah mempersiapkan banyak sekali kado untuk putrinya, pemberian dari beberapa raja yang lain. Ketika Turandot sedang melihat beberapa hadiahnya, tak sengaja dia menemukan ketiga gelang yang diambil Jenderal Boyan dari kerajaan Malvia sebagai hadiah kado Turandot. Dikarenakan warnanya yang sangat cantik, Turandot pun memakai 2 gelang tersebut di kedua tangannya dan 1 gelangnya lagi dikasih ke ayahnya. Akan tetapi setelah gelang itu diberikan kepada ayahnya, Raja akan memakaikan ketiga gelang itu bersamaan di tangan putrinya. Lalu setelah Turandot memakai ketiga gelang itu, beberapa detik kemudian dia merasakan sangat kesakitan dan sampai dia menangis. Raja Khan dan semua orang yang ada di sana pun langsung panik. Sayangnya gelang itu tidak bisa dilepaskan karena menyatu dengan tubuhnya. Dan tiba-tiba saja mata Turandot berubah menjadi hitam. Saat itu dia tidak bisa melihat warna apapun kecuali hitam dan putih. Bahkan ayahnya hampir saja akan memotong tangan Turandot. Namun Turandot keburu pingsan setelah melihat rupa ayahnya yang sangat menyeramkan. Sementara itu di lain tempat, Kalaf dan Guru Zauda berhasil selamat dari penyerangan itu dan membawa Kalaf ke rumahnya dan dipertemukan dengan anak Zauda yang bernama Ling-er.
kembali pada Turandot yang sedang pingsan. Seorang pendeta kerajaan yang sudah mencari asal-usul gelang itu mengabarkan kepada Raja Khan bahwa gelang itu merupakan pusaka paling langka yang sangat jahat. Apabila disatukan, cara melepaskannya adalah harus menjawab 3 teka-teki gelang tersebut dan harus benar. Teka-teki itu akan muncul apabila Putri Turandot sudah berusia 15 tahun. Hanya akan membuka kutukannya adalah seorang pria yang mau melamarnya. Jika pria yang melamar Turandot tidak menjawab teka-teki itu, maka taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, gelang itu akan terus menghisap darah Turandot sampai dia berusia 18 tahun. Jika masih belum bisa menemukan pria yang tepat, maka gelang itu akan membuat Turandot menjadi gila. Kalaf yang tidak ingat sama sekali dengan asal-usulnya, kemudian diberikan nama oleh Zoda dengan julukan si Mata Biru. Ia sangat mengagumi kembang api yang berasal dari kerajaan Khan, karena itu adalah pertama kalinya dia melihat kembang api itu. Singkat cerita, ketika si Mata Biru sudah menjadi pemuda yang besar, dia mulai meracik sendiri cara bagaimana membuat kembang api, namun diganggu oleh adiknya yaitu Ling-Er. Karena itu merupakan bubuk mesiu yang terakhir. Pada akhirnya Ling-Er pun mengajak kakaknya ke sebuah goa, di mana tempat itu adalah pusat pembuatan kembang api terbesar yang ada di sana. Tak lama kemudian, pada akhirnya mereka pun ketahuan mengintip oleh para prajurit dan dikejar oleh mereka. Dari pelarian itu, tak sengaja keduanya pun menemukan sebuah jalan rahasia menuju istana kerajaan Raja Khan. Kebetulan Putri Turandot sedang berlatih dengan Jenderal Boyan. Putri Turandot mempunyai kecepatan melebihi orang lain, namun dia masih lemah dalam berpedang. Dan si Mata Biru yang melihat Turandot sedang berlatih dan mengiranya sedang bertarung, ia pun mencoba membela Turandot dengan melawan Jenderal Boyan. Jenderal Boyan yang melihat serangan si Mata Biru sepertinya tidak asing lagi dengan gaya bertarungnya. Kemudian Jenderal Boyan pun menanyakan pada si Mata Biru siapa yang mengajarinya bertarung. Si Mata Biru tidak menjelaskan apapun, akan tetapi Jenderal Boyan bisa menebaknya kalau yang mengajarinya adalah Zoda, yang tidak lain adalah teman seperguruannya dulu. Mereka kembali bertarung sampai di mana si Mata Biru mulai terpojok dan hampir ditumbangkan. Namun dia diselamatkan oleh Turandot dengan gelangnya sampai pedangnya pun hancur berlebur. Turandot meminta si Mata Biru untuk melatih dengannya sebelum akhirnya dia pergi. Setelah pertemuan itu dengan Putri Turandot, sepertinya si Mata Biru mulai tertarik karena kecantikannya. Dia rela menjadi pengawal Putri supaya bisa dekat dengannya. Hampir setiap hari mereka selalu latihan bersama sambil belajar membuat kembang api. Si Mata Biru pun menunjukkan keahliannya pada Tuan Putri, sebuah kembang api kecil, sambil bilang bahwa dia bercita-cita ingin menjadi seorang master kembang api terbaik di dunia. Namun sayangnya Putri tidak bisa melihat warna dari cahaya kembang api itu, mengingat dirinya sedang dikutuk oleh gelang tersebut. Hari berikutnya ketika keduanya berlatih kembali, tak sengaja si Mata Biru ini pun menyentuh gelang yang dipakai oleh Turandot dan memunculkan sekilas memori masa lalunya. Sementara itu di lain tempat, Jenderal Boyan mendatangi pendeta kerajaan untuk menciptakan kekuatan yang tak terkalahkan. Dia masuk ke dalam kolam sementara pendeta mulai ritual. Namun dalam profesi ritual itu tiba-tiba saja gagal karena belum waktunya, sehingga Jenderal Boyan pun harus bersabar. Dikarenakan Jenderal Boyan berambisi ingin menguasai kerajaan, dan pendeta mengusulkan satu-satunya cara adalah menikahi dengan Putri Turandot. Suatu malam saat bulan purnama, ketika si Mata Biru mendatangi Turandot, dia melihatnya sedang diikat. Turandot menyuruhnya untuk pergi, namun si Mata Biru malah mendekat dan melepaskan ikatannya. Setelah dilihat, ternyata gelang itu sedang bereaksi saat bulan purnama, membuat Turandot menjadi jahat dan tidak terkendali, dan sang putri pun menyuruhnya untuk pergi sebelum dia melukainya. Tiba suatu hari di mana sang putri akan dilamar oleh seorang pangeran dari kerajaan lain yang bernama Pangeran Yutong. Dan di sebuah pasar terlihat si pelamar ini sedang melihat kondisi pasar. Tak lama kemudian Ling-Er yang dari tadi mengincar belati milik Pangeran Yutong berhasil mengambil belati itu bersama rekannya. Tak mau kalah, si pangeran itu dan pengawalnya pun berusaha untuk mengambil kembali belati miliknya hingga dirinya hampir celaka. Beruntungnya si Mata Biru berada di sana dan langsung menyelamatkan Pangeran Yutong, dan dia juga harus mengembalikan belati miliknya. Si Mata Biru langsung mengajak Pangeran Yutong ke tempat pembuatan kembang api di saat pekerja kembang api sedang beristirahat.
Di pagi harinya, sebelum menjawab teka-teki, Pangeran Yutong datang menemui Turandot untuk mengetahui seperti apa kecantikannya. Akan tetapi kesempatan itu ternyata dijadikan balas dendam karena adik Pangeran Yutong pernah ikut melamar dan tewas di tangannya dengan alasan tidak bisa menjawab teka-teki tersebut. Pangeran Yutong hampir menusuk Turandot, namun untungnya dia berhasil menyelamatkan dirinya. Sangat disayangkan hari itu Pangeran Yutong sedang tidak beruntung, sehingga dia pun ditaklukkan oleh Putri Turandot. Dikarenakan sudah melakukan percobaan penyerangan, pada akhirnya raja pun menghukum Pangeran Yutong untuk dieksekusi. Si mata biru yang posisinya sebagai prajurit kerajaan melihat Putri Turandot menunjukkan gelangnya sehingga membuat kilau. Dari sanalah tiba-tiba muncul sebuah memori masa lalu dari dirinya tentang sebuah peperangan. Dia maju ke depan dan bilang bahwa saya bisa menjawab teka-teki tersebut. Si mata biru rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Pangeran Yutong, dikarenakan dia beralasan kalau Yutong adalah saudara angkatnya. Berdasarkan dukungan dari rakyatnya, Raja Khan pun menyetujui dari permintaan ini. Sebelum diberi pertanyaan, Turandot menghampiri dia untuk memikirkan kembali permintaannya sebelum terlambat. Akan tetapi, si mata biru melakukan itu juga demi Turandot. Dia tidak mau kalau Putri Turandot menjadi gila. Saatnya di teka-teki pertama, sambil memegang gelang itu Putri Turandot pun memberikan pertanyaan untuknya. Pertanyaannya adalah, dari semua hal yang ada di dunia ini, apa yang lahir dari kegelapan dan mati saat fajar? Si mata biru itu pun menutup mata, sementara orang-orang sedang menunggu jawaban darinya. Ia sedang mengingat kembali saat peperangan itu terjadi, di saat para prajurit kerajaan Khan itu menyerang istana Malvia. Raja Malvia yang terpaksa memakai ketiga gelang itu dan menyuruh Khalaf untuk melarikan diri. Sang raja bangkit dan menghajar seluruh para pasukan musuh. Namun sayangnya, waktu pertanyaan itu pun sudah habis. Si mata biru tidak menemukan jawabannya dan akhirnya berakhir untuk dieksekusi. Semua orang melihat acara eksekusi tersebut termasuk gurunya Zouda. Si mata biru dibawa ke atas dan terlihat dia pasrah. Namun tiba-tiba saja sekilas dia teringat kembali dengan masa lalunya. Dia menguping percakapan dirinya saat kecil dengan ibunya. Ibunya menyuruh pergi bersama gurunya Zouda karena dia adalah satu-satunya harapan keluarga. Dan dia pun sadar bahwa jawabannya adalah harapan. Dia berteriak sambil bilang bahwa jawabannya adalah harapan. Dan benar saja, seketika juga gelang itu bereaksi dan langsung hancur. Ketika dia akan dimasukkan ke dalam air yang mendidih, Guru Zouda pun langsung menerobos untuk menyelamatkannya. Disusul dengan Putri Turandot dengan memberikan isyarat pada yang lainnya dengan kembang api yang menandakan kalau jawaban dari si mata biru adalah benar, yang pada awalnya akan dieksekusi. Namun pada akhirnya si mata biru ini pun dipuji oleh masyarakat dan dianggap sebagai pahlawan setelah pecahnya gelang itu ditunjukkan pada Raja Khan dan dianggap sebagai pahlawan. Setelah pecahan gelang itu ditunjukkan pada Raja Khan, beliau mengakui si mata biru memang orang yang jenius. Bahkan sang raja berencana akan menjadikan si mata biru sebagai penguasa dari semua penguasa yang lainnya. Dan mendengar hal itu, Jenderal Boyan merasa iri dan pada akhirnya pergi sambil mencuri sepotong pecahan gelang tersebut. Dia menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan curang dengan menyabotase kembang api. Tidak peduli jawaban si mata biru nanti benar atau salah, akan tetapi kembang api tidak boleh dinyalakan supaya si mata biru bisa dieksekusi. Di mana sebelum menjawab teka-teki yang kedua, dia pulang ke rumah untuk mengunjungi Guru Zouda. Namun Guru Zouda malah menyarankannya untuk pergi dari kota karena Guru Zouda tidak mau melihat si mata biru dieksekusi. Akan tetapi Khalaf tidak mau pergi dari sana dan memilih untuk tetap menyelamatkan Putri Turandot. Keesokan paginya, dia sudah siap untuk diberikan pertanyaan lagi. Dan pertanyaannya adalah, karena wanita cantik itu para pria gelisah karenanya. Wanita dan pria mati bersamanya, seketika berubah menjadi es yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian si mata biru pun menutup matanya dan sedang mengingat kembali masa lalunya di saat tentara musuh menyerang kerajaan Malvia. Setelah Raja Malvia menumbangkan sebagian para musuhnya, dia juga menyerang pasukannya sendiri. Zouda membawa kabur Khalaf pergi dari sana, sementara Ratu Malvia menghambatnya namun dia malah tewas. Dan darah ratu mengenai tangan raja yang membuat sang raja langsung sadar. Namun sayangnya, waktu menjauh si mata biru pun sudah habis. Putri Turandot yang mengetahui kalau si mata biru tidak bisa menjawab teka-tekinya mencoba untuk menghancurkan gelang itu, akan tetapi sia-sia saja.
Raja menghukum si mata biru dengan 1000 sayatan di tubuhnya sampai dia tewas. Dalam proses hukuman itu memorinya muncul kembali. Jadi saat Ratu Malphia tewas oleh sang raja, membuat raja merasa bersalah dan mengakhiri hidupnya. Si mata biru bangun dan sadar, lalu mengatakan bahwa jawabannya adalah darah. Gelang itu mulai beraksi dan langsung pecah. Para bawahannya langsung bersiap-siap untuk mengabarkan kalau jawabannya benar. Namun sayangnya dia dihalangi oleh orang-orang suruhan Jenderal Boyan, sehingga terjadilah pertarungan. Di tempat eksekusi juga terjadilah peperangan antara kelompok yang membela si mata biru dengan tentara Jenderal Boyan. Untungnya Putri Turandot langsung menyelesaikan penghalangnya dan buru-buru ke lokasi untuk mengabarkan kalau jawabannya adalah benar. Dari ingatannya tadi, pada akhirnya si mata biru pun tahu asal-usulnya kalau nama aslinya itu adalah Khalaf. Ia merupakan anak dari Raja dan Ratu Malphia yang diserang oleh para prajurit Raja Khan, sehingga kedua orang tuanya pun tewas. Keesokan paginya, dia pun memutuskan untuk pergi dari kota bersama adiknya. Namun tiba-tiba saja ada sekelompok kuda dari kerajaan untuk menghalangi jalannya. Mereka semua adalah Putri Turandot dan para prajuritnya. Lalu dia pun bertanya pada Khalaf, "Kau mau kemana?" Dan Khalaf menjawabnya untuk pergi dari kerajaan Khan dan tidak melanjutkan teka-teki yang terakhirnya. Dikarenakan sekarang dia tahu kalau kerajaan Khan lah yang sudah menghancurkan kerajaannya, yaitu kerajaan Malphia. Saat itu terjadi pertarungan kecil antara Khalaf dan Putri Turandot. Khalaf pun terpojok dan Putri langsung mengajukan teka-teki terakhirnya. Pertanyaannya adalah, seorang wanita yang lebih dingin dari es, dan Turandot menodongkan pedangnya. Khalaf pun menusukkan dirinya dan menjawab teka-tekinya itu. Wanita yang lebih dingin dari es itu adalah Turandot sebelum dia pingsan, dan gelang terakhir itu pun bereaksi dan hancur sehingga membuat Turandot pun pingsan. Saat tidak sadar semuanya sudah berubah kembali menjadi normal. Sekarang dia bisa melihat kembali warna-warna dan kutukannya pun telah hilang. Khalaf yang saat itu sedang pingsan langsung dibawa ke istana untuk diobati. Setelah dicek oleh tabib kerajaan, ternyata dada kirinya akan baik-baik saja dikarenakan jantungnya ada di sebelah kanan. Tak lama kemudian setelah orang-orang pergi, Putri Turandot pun menghampirinya karena Khalaf sudah membebaskan dia dari kutukan. Sekarang giliran Turandot untuk menjawab teka-teki Khalaf. Sebelum keduanya menikah nanti, Khalaf menginginkan Turandot mencari tahu sendiri nama aslinya. Karena Turandot mengenal Khalaf hanya sebutan si mata biru. Kalau Turandot gagal mencari tahu nama asli si mata biru, maka pernikahannya pun terancam akan batal. Dan kabar itu pun sudah sampai kepada sang Raja Khan. Lalu dia menyuruh salah satu pengawalnya untuk mengadakan sayembara. Bagi siapa saja yang berhasil mengetahui nama asli si mata biru akan diberikan sebuah hadiah. Di lain tempat, seruan dari Jenderal Boyan telah berhasil mengumpulkan ketiga gelang tersebut dan menyatukannya ke dalam air untuk menjadikan sebuah kekuatannya yang tak terkalahkan. Jenderal Boyan masuk ke dalam kolam dan seketika juga dia langsung bereaksi dan kebal terhadap benda tajam. Namun dari keberhasilannya mendapatkan kekuatan tak terkalahkan, dia malah telah mengkhianati pendeta dan menusuknya. Dikarenakan si pendeta ini mengetahui kelicikan Jenderal Boyan dan bisa saja menjadi ancaman bagi dirinya. Malamnya, Jenderal Boyan dan tentaranya mengunjungi rumah Zoda untuk menanyakan nama asli dari si mata biru. Akan tetapi Zoda tidak memberikan informasi tersebut pada Jenderal Boyan. Dan terjadilah pertarungan antara dua teman yang dulu pernah jadi teman seperguruan. Akan tetapi Jenderal Boyan sudah tidak bisa dikalahkan, sehingga Zoda memilih kabur untuk menghindarinya. Khalaf yang baru saja sampai di rumah Zoda tiba-tiba saja diserang oleh pasukan Jenderal Boyan yang menunggunya dari tadi. Dan beberapa menit kemudian datanglah pasukan dari Tuan Putri Turandot turun untuk menyelamatkan Khalaf. Namun sayangnya Jenderal Boyan berhasil menyandra Khalaf, sehingga Putri Turandot pun mengalah pada Jenderal Boyan dan boleh meminta apapun asalkan Khalaf dibebaskan. Mendapatkan kesempatan tersebut, pada akhirnya dia meminta sang putri untuk menikah dengannya. Tibalah di hari pertunangan Jenderal Boyan dengan Putri Turandot. Saat itu Khalaf telah berada di hadapan Raja Khan, yang mana sekarang Raja Khan sudah tahu kalau Khalaf itu merupakan musuh terbesarnya. Dikarenakan Khalaf sudah membantu Putri Turandot terlepas dari kutukan, sehingga Raja Khan membebaskan Khalaf dari hukumannya. Namun di sini Khalaf ingin terus berperang, dikarenakan keluarganya sudah dihabisi olehnya. Ternyata faktanya permasalahan itu ada di Jenderal Boyan. Putri Turandot datang bersama pendeta yang sudah dihabisi oleh Jenderal Boyan, namun dia masih hidup. Si pendeta itu membongkar kelicikan Jenderal Boyan saat mengunjungi kerajaan Malphia.
Sebenarnya waktu itu mereka tidak akan bermaksud menyerang kerajaan Malvia karena tujuan kerajaan supaya bisa menjalin persahabatan. Namun Jenderal Boyan memanah salah satu temannya dan menyalahkan kalau kerajaan Malvia sudah menghabisinya sehingga penyerangan itu pun terjadi. Dikarenakan rahasianya sudah terbongkar, kini Jenderal Boyan mengakuinya dan dia mulai memberontak. Ia menyuruh semua prajuritnya untuk menyerang istana Rajakan dan menghabisi semua orang-orang yang ada di sana. Ditambah lagi dia sudah menyiapkan beberapa bom yang sudah direncanakan sebelumnya, yang ternyata itu bukanlah bom, melainkan kembang api yang sudah ditukarkan oleh teman-temannya Khalaf. Sehingga kembali api itu pun menyerang pasukan Jenderal Boyan dan mengakibatkan seluruh pasukannya mati. Dikarenakan kini hanya tersisa Jenderal Boyan, Jenderal Boyan pun berduel dengan atasannya yaitu Letnan Jenderal. Namun itu semua bukanlah tandingannya, sehingga dia pun mudah untuk dikalahkan. Rajakan yang sudah kesal dari tadi diam dan maju untuk melawannya sendiri. Raja mencoba menumbangkannya dengan pedang, namun pedang itu malah hancur tak tersisa, sehingga memicu kembali peperangan antara kedua kelompok tersebut. Di saat itu, Khalaf dan Turandot berencana memancingnya supaya mengikuti mereka menjauh dari tempat itu. Keduanya pun membawa Jenderal Boyan ke tempat pembuatan kembang api untuk menjebaknya. Saat itu Khalaf membakar semua persediaan kembang api untuk menciptakan ledakan, dan hasilnya mereka sukses meledakkan Jenderal Boyan di dalamnya sampai dindingnya pun runtuh dan Jenderal Boyan pun terkubur. Akan tetapi Jenderal Boyan masih bisa bangun dan tidak ada luka sedikit pun. Mereka pun terpaksa melawannya bersama-sama. Saat itu Jenderal Boyan memukul Turandot di dadanya sehingga membuatnya muntah darah, di mana darahnya itu mengenai tubuh Jenderal Boyan dan membuat luka bakar di tubuhnya. Kemudian Turandot memberikan pedangnya pada Khalaf, sehingga Khalaf pun langsung menusukkan pedangnya yang ada darah Turandot ke dada Jenderal Boyan yang membuatnya langsung terbakar. Putri Turandot pun sekarat sebelum akhirnya dia pun tewas. Di akhir cerita, Khalaf pun memutuskan untuk pergi dari kota itu dan kembali ke tanah Malvia dan meninggalkan keluarganya. Saat itu Khalaf pun mengajarkan orang-orang barat cara membuat kembang api yang indah, sehingga kembang api pun terkenal sampai sekarang dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari ningali film Siotong, undur diri dan salam Sundaners.